Balik lagi di channel Otomopedia teman-teman. Kali ini kita atau saya membahas tentang perbedaan antara km per L serta L per 100 ya teman-teman ya. Nah itu adalah keduanya itu adalah pengukur konsumsi bensin teman-teman yang sangat hits di mobil. Nah selain km per L dan L per 100, kita juga ada MPG teman-teman di US ya, atau MPG di UK lah, itu meter per galon ya. Teman yang lebih hits itu antara dua itu teman-teman, km per L km per L, km per L ini serta L per 100. Nah yang ingin kita bahas di sini adalah apa keduanya itu, bagaimana cara menghitungnya teman-teman pertama, dan pengertiannya apa, serta ya lebih unggul mana ya. Nah oke, langsung aja disimak ya. Nah pertama kita bahas tentang km per L dulu, yang sering dipakai di motor, kebanyakan motor atau kebanyakan mobil di zaman sekarang teman-teman. Nah km per L ini adalah singkatan dari km per liter ya, km per liter. Jadi berapa kilometer berapa liter untuk menempuh suatu kilometer teman-teman. Misalnya gini, di yang nah Eko ini juga ada dua teman-teman, ada average, ada fuel yang real time ya. Nah kita makanya yang AV-nya aja teman-teman, yang average atau rata-rata. Jadi jangan pakai yang real time-nya ya, karena yang real time-nya itu nggak presisi, yang presisinya lebih ke average atau rata-ratanya. Nah misalnya gini, di average mobil kita tersebut atau motor kita tersebut itu average-nya misalnya AV-nya itu 48 km per liter teman-teman. Nah jadi untuk menempuh 48 km kita itu membutuhkan sekitar 1 liter gitu teman-teman, ketiga. Nah misalnya contoh kedua, nah suatu motor atau suatu mobil, mobil aja ya teman-teman ya. Misalnya mobil itu menempuh sekitar AV-nya 19 km per liter di dalkot ya teman-teman ya, di dalam kota. Nah itu artinya untuk menempuh 19 km tersebut membutuhkan sekitar 1 liter bensin. Nah itu pengertian ya dari km per L teman-teman. Nah lanjut kita bahas yang L per 100 teman-teman. L per 100 ini adalah sebuah pengukur konsumsi bensin yang mengukur literan dari 100 kilonya. Nah ngerti nggak teman-teman? Misalnya gini, kita ini mobil membutuhkan sekitar satu di AV-nya, ya teman-teman ya. Di AV-nya itu membutuhkan sekitaran 1,8 L per 100 ya kan teman-teman. Nah berarti untuk menempuh 100 km tersebut membutuhkan sekitar 1,8 liter. Nah ini biasa di motor ya teman-teman ya, cuman saya anggap aja mobil, saya juga nggak tahu sih kalau mobil liter per 100-nya berapa ya, belum cari tahu lah. Karena di motor biasanya begitu teman-teman ya. Nah itu artinya kalau 1,8 L per 100 itu di AV-nya ya teman-teman ya, di average atau rata-ratanya. Nah itu artinya untuk 100 kilo yang kita tempuh dari awal kita nyalahin kendaraan kita, nah itu membutuhkan sekitar 1,8 liter gitu teman-teman, yang habis gitu ya. Ya yang terprediksi bakal habis sebenarnya ya nggak terlalu presisi teman-teman. Dua pengukur ini bahkan meter per galon juga sama, nggak terlalu presisi. Yang pasti bisa membantu sedikit penggunanya untuk memprediksi kita tuh habisnya berapa teman-teman. Nah kelebihannya apa teman-teman yang kedua. Nah kita bahas kelebihan dari km per L dulu. Lebih presisi jika kita menempuhnya jarak dekat. Misalnya gini, kita mau dari Jakarta mau ke Durensawit teman-teman, misalnya gitu. Nah ini anggapannya kita naik mobil di tol kan, naik tol Jagorawi terus Becakayu misalnya gitu ya. Nah pas sudah sampai Durensawit, kita lihat AV km per L kita itu adalah sekitar ya, misalnya saya Karang di 16 km per liter kan AV-nya. Nah berarti untuk menempuh sekitar 16 km per liter tersebut, untuk menempuh jarak per 16 kilonya aja kita membutuhkan 1 liter. Sedangkan jarak dari misalnya dari Bogor, dari lokasi saya Bogor ke Durensawit itu sekitaran 43 kilo. Nah
32 lanjut maaf ya, 32 16 48. Ya berarti sekitaran 2 liter teman-teman, karena ini kan 48, kalau 16 kali 3 kan 48. Nah maka dari itu kita hitungnya kan tadi 43. Nah anggap aja buletin, jadi kita habisnya bisa 3 literan teman-teman. Walaupun ini ya, walaupun agak lebih dikit, cuman buletin aja. Yang harusnya jaraknya cuma 43 km, tapi kita kan kalau dikali 3, 16 kali 3 48 ya teman-teman ya. Jadi kali aja 3. Maksudnya kita buletin aja 3 liter. Nah itu presisinya ke situ teman-teman kalau km per L. Nah lanjut. Nah kelebihan L per 100 teman-teman. Nah L per 100 ini cocoknya untuk perjalanan yang jauh, atau keluar kota, atau kita lagi pulang kampung. Misalnya kita lagi mau ke Surabaya teman-teman ya. Jaraknya ini saya nggak tahu berapa dari Jakarta ke Surabaya. Misalnya ya anggaplah kita buletin di 250 kilo. Misalnya ke Bandung nih, Jakarta ke Bandung teman-teman biar gampang ya. Nah itu kan jaraknya 200 kilo. Nah misalnya kita dapat AV-nya di L per 100 itu sekitaran, saya karang aja teman-teman ya, misalnya soliter lah 1,0 liter per 100 kilo kan. Nah itu artinya untuk menempuh jarak 200 km tersebut kita hanya membutuhkan sekitar 2 liter gitu teman-teman, ngerti nggak? Itu presisinya jika dibawa jauh L per 100 lebih bagus daripada kilometer per L. Nah tapi jika kita dibawanya dekat, nah itu otomatis km per L lebih presisi ketimbang L per 100 teman-teman. Nah itu. Nah jadi saya mau membantah bahwa L per 100 itu kurang bagus ketimbang km per L. Nah serta sebaliknya km per L lebih jelek kepada L per 100. Enggak teman-teman, keduanya mempunyai fungsi yang masing-masing ya teman-teman ya. Keduanya tuh mempunyai fungsi masing-masing yang membantu gitu loh, yang membantu kita untuk memprediksi bensinnya keluarnya berapa sih, intinya gitu ya. Jadi gitu aja teman-teman ya, mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas ya. Mungkin bisa sharing aja di kolom komentar ya, nanti bakal saya jawab kok. Soalnya ya gimana ya teman-teman ya, agak susah juga sih jelasinnya kalau misalnya apa ya, tanpa perhitungan gitu loh, kalau cuma ngeliat video doang gitu ya. Yaudah gitu aja teman-teman ya, silakan subscribe jika bermanfaat. Terima kasih.